Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lubna Obanafisa dari SMK Negeri 1 Amul Gading. Di sini saya akan mempelajari bab 2, yaitu virtual machine pada VirtualBox. Jadi di sini kita akan masuk pada aplikasi VirtualBox dan akan menginstal Debian dan Ubuntu ya teman-teman. Jadi di sini ada 4 materi pembelajaran, yaitu yang pertama install Ubuntu pada VirtualBox, lalu yang kedua snapshot virtual machine, yang ketiga clone virtual machine, lalu yang keempat yang terakhir yaitu ekspor import virtual machine. Nah, sudah saya singgung di bab sebelumnya. Jadi virtual machine adalah komputer virtual kita atau file yang menyerupai komputer fisik file kita yang bisa menjalankan komputer fisik kita ya teman-teman. Jadi VirtualBox adalah sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat virtual machine atau sebuah software aplikasi yang bisa digunakan untuk virtual machine. Lalu sistem operasi di sini adalah perangkat lunak atau software yang mengelola sumber daya komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang berjalan di atasnya. Bisa disebut dengan perangkat keras yang menghubungkan perangkat lunak. Lalu Ubuntu, penjelasan Ubuntu di sini adalah operating system berbentuk Linux. Operating system berbentuk Linux itu contohnya Debian dan Deborah. Nah, langsung saja kita akan mencoba mendownload Ubuntu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuka di Chrome saja. Lalu di sini kita search download Ubuntu. Nah, menunggu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa klik yang paling atas, yang ini, yang di web resminya Ubuntu ya teman-teman. Lalu teman-teman klik yang server, jangan lupa klik yang server. Nah, setelah itu kalian klik yang download 24.04.3 LTS yang 3 GB. Tapi saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Langsung saja kita buka ke VirtualBox. Ya teman-teman, kalian klik new, lalu kalian buat nama. Kalau saya mau buat Ubuntu Lubna Alpha. Lalu saya akan menempatkannya di data-D ya teman-teman. Bebas, kalian bisa menempatkannya di mana saja, tapi saya akan menyimpannya di data-D. Lalu OS-nya Linux, OS distributionnya Ubuntu, lalu memakai yang versi 64 bit ya teman-teman. Lalu setelah diisi semua, kalian klik yang finish. Setelah itu kalian start saja, langsung di start. Nah, setelah ini kalian masukkan file Ubuntu yang telah di-download tadi ya teman-teman. Saya akan memasukkannya karena saya tadi sudah mendownloadnya. Nah, ini lalu open, klik yang open. Lalu setelah itu mount and retrieve boot ya teman-teman. Kalian klik. Lalu enter saja nih teman-teman. Nah, di sini menunggu ya teman-teman. Di sini menunggu cukup lama. Tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa klik yang English, enter saja ya teman-teman. Lalu setelah itu klik yang done, enter, dan lagi enter, dan lagi ya teman-teman.
done. Lalu di sini di keyboard sebelah kanan teman-teman kan ada tanda panah ke kiri, ke kanan, ke atas, sama ke bawah. Nah, teman-teman klik yang ke bawah, lalu teman-teman bisa enter yang tulisannya continue. Lalu setelah itu teman-teman bisa klik yang done lagi ya teman-teman, enter, done, continue, enter. Di sini teman-teman memasukkan nama, server, sama username. Saya di sini mau memberi nama yang sama saja, Loop, nama panggilan saya, Loop. Lalu untuk password saya akan memberi dengan tanggal lahir saya, yaitu, lalu konfirmasi password, lalu klik bawah, enter, done, continue, enter, lalu yang done di enter ya teman-teman, lalu continue. Nah, di sini menunggu ya teman-teman. Di sini menunggunya tidak sebentar, tapi di sini menunggunya lama. Teman-teman sabar saja. Teman-teman bisa sambil makan atau mengerjakan tugas yang lain atau menonton sambil menunggu ininya selesai. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita klik, setelah tadi kita menunggu lama, kita klik yang reboot now ya teman-teman, lalu kita enter. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, jika seperti ini teman-teman jangan panik karena masih bisa diakalin. Teman-teman bisa klik enter saja. Nah, setelah kita enter tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita loginnya pakai yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal Ubuntu menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut materi berikutnya. Kita memasuki materi power save dan power off ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke materinya. Kita buka VirtualBox-nya, lalu kita buka ya teman-teman. Sebentar. Power save dan power off itu apa sih? Jadi perbedaannya yaitu untuk power save maksudnya adalah nanti kalau kita coba running lagi, kita langsung masuk dan tidak login lagi. Nah, kita coba untuk power off ya teman-teman. Kita coba untuk save, power save, oke. Nah, di sini ada tulisannya save ya teman-teman. Intinya power save itu jika kita coba merunning lagi, kita tidak perlu login lagi. Coba untuk power off ya teman-teman. Kita start langsung saja. Nah, jadi untuk power off itu adalah nanti saat kita coba running lagi, nanti kita disuruh login dan username passwordnya kembali lagi. Jika power off itu nanti saat kita running lagi, nanti kita tuh disuruh login username sama password kembali, dan jika save itu nge-save, tapi kalau power off nanti kita bisa lanjutkan. Nah, kita jangan lupa di close, lalu klik yang power
power of the machine ya teman-teman, power off, lalu kita klik OK. Nah, materi pokoknya sudah memasuki materi yang kedua, yaitu snapshot. Jadi snapshot di sini merupakan checkpoint atau penandaan statik pada server ya teman-teman. Jadi berarti snapshot itu intinya checkpoint atau penandaan titik pada server. Nah, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Kita praktekkan ke VirtualBox yang sudah kita install tadi. Saya tadi buat yang ini Ubuntu Lubna Ova, lalu klik yang snapshot. Setelah itu kalian klik yang tag. Lalu di sini teman-teman bisa menamainya bebas, tapi saya akan menamainya snapshot 1. Nanti di snapshot kita akan membuat 3 file ya teman-teman. Teman-teman simak saja, lalu klik OK. Lalu setelah itu langsung start saja. Klik yang start ya teman-teman, dan biasa ini menunggu loading. Nah, di sini kita disuruh login. Jadi kita login pakai username yang sudah kita buat tadi. Saya tadi loginnya loop, lalu saya tadi pakai tanggal lahir saya. Lalu setelah itu enter. Nah, setelah gini kita masukkan perintah ls ya teman-teman untuk memulai snapshotnya. ls, lalu kita ketik touch a.txt, lalu touch b.txt, lalu yang terakhir touch c.txt ya teman-teman, lalu enter. Lalu setelah itu kita ketik lagi perintah ls, lalu setelah itu enter. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 file ya teman-teman, txt, btxt, ctxt. Lalu kita akan membuktikannya. Jangan lupa filenya di power off dulu ya teman-teman. Lalu setelah di power off kita OK. Nah, di sini kita yang Ubuntu Lubna Ova, yang Ubuntu kita tadi, klik yang snapshot, lalu kita klik restore. Nah, kalau kita sudah restore tapi file 3 filenya tadi masih ada, berarti gagal snapshot kita. Tapi jika kita cek lalu nggak ada, berarti udah benar ya teman-teman langkah-langkahnya. Jadi kita klik restore, lalu di sini create a snapshot of the current machine state. Saya tidak. Kenapa tidak? Karena tidak saja. Lalu restart, lalu start ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa nih teman-teman, menunggu. Nah, di sini kita login lagi. Jadi pastikan teman-teman itu kalau buat username dan password diingat-ingat ya teman-teman. Lalu kita ketik perintah ls, lalu setelah itu enter. Nah, di sini sudah tidak ada 3 file yang tadi kita buat, file yang touch.txt, touch b.txt, dan touch c.txt nya sudah tidak ada. Berarti ini kita snapshotnya sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke materi yang ketiga. Jangan lupa filenya di power off ya teman-teman. Jadi kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu clone pada virtual machine. Nah, di sini masuk materi clone pada virtual machine ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar untuk clone virtual machine ya teman-teman. Lalu
clone virtual machine itu apa sih? Clone virtual machine adalah metode untuk menduplikasikan atau mengcopy sebuah server atau membuat server yang sudah kita miliki. Maaf teman-teman. Jadi intinya clone itu menduplikasikan atau mengcopy server ya teman-teman. Jadi kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Kita buka VirtualBox yang tadi, lalu kita Ubuntu yang virtual machine yang sudah tadi kita buat, kita klik di keyboard, klik kanan, lalu klik yang clone, lalu setelah itu saya akan menamainya seperti ini saja. Lalu saya akan menaruhnya itu di data D ya teman-teman, tapi teman-teman terserah. Kalau saya ingin menaruhnya di data D saja. Lalu di sini kan ada clone type, full clone atau link clone. Jadi perbedaannya apa sih? Jadi perbedaannya kalau full itu menduplikasikan full dari awal sampai akhir, nggak berbeda, benar-benar sama. Jadi teman-teman ingin menduplikasikan misal 10 file atau 10 IP address, jadi di sini itu di full clone itu benar-benar sama 1 sampai 10. Tapi jika teman-teman mencetnya yang link clone, jika teman-teman ingin menduplikasikan 1 sampai 10 itu hanya bisa setengahnya saja, berarti 1 sampai 5, enggak 1 sampai 10. Nah, jadi di sini kita kliknya yang full clone saja ya teman-teman. Lalu setelah itu klik yang finish. Nah, di sini seperti biasa menunggu loading ya teman-teman. Kita menunggu loading terus. Nah, di sini sudah terdapat dua virtual machine ya teman-teman. Jadi clone kita berhasil. Di sini kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima. Jadi di sini di materi yang kelima kita akan belajar ekspor dan import virtual machine ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut ke prakteknya saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa yang di sini yang virtual machine yang sudah tadi dibuat, yang clone, lalu pilih yang file, lalu klik yang export, lalu setelah ini klik yang Ubuntu Lubna Alpha Clone ya teman-teman. Klik yang ini, lalu setelah itu format setting, saya akan menyimpannya di database saja seperti biasanya. Saya akan menyimpannya di sini ya teman-teman. Lalu save, lalu setelah itu finish, klik finish. Nah, kita tunggu loadingnya sebentar ya teman-teman. Setelah loadingnya selesai, kita cek di file explorer ya teman-teman, apakah ekspor kita sudah berhasil atau belum. Langsung saja kita cek, lalu kita tadi pilih di data D. Nah, seperti ini, berarti sudah berhasil ya teman-teman, ekspor file Ubuntu Lubna Alpha Clone-nya sudah tersimpan di data D. Intinya berhasil ya teman-teman. Lalu kita memasuki materi yang impor ya teman-teman. Lalu kalian klik file, lalu impor. Nah, jadi di sini teman-teman masukkan file yang sudah kita ekspor tadi. Di sini saya tadi menyimpannya di data D, lalu kita masukkan filenya, lalu open, lalu langsung finish saja. Di sini loadingnya tidak lama. Teman-teman tunggu saja sebentar, sabar. Nah, kan nggak lama, sebentar doang. Nah, impor kita sudah berhasil teman-teman. Jadi 2 kan ini berarti
Ubuntu Lubna Alpha Clone sama Ubuntu Lubna Alpha Clone 1. Jadi di sini ekspor impor kita berhasil ya teman-teman. Nah, materi kita yang bab 2 cukup sampai di sini. Sampai jumpa di materi bab 3 ya teman-teman. Jangan lupa tonton videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.